Shalom. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini. Saya percaya semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu memuliakan Engkau. Terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya, hanya di dalam satu nama. Nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini sekali lagi, katakan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup.
terima kasih. Mari sama-sama kita mau angkat tangan tinggi-tinggi, katakan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Kami mau melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama berikan sorak-sorai dahsyat untuk Tuhan kita. Sungguh Engkau Tuhan, Kau menerangi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini, katakan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini. Berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini. Menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menuntun langkah hidup kami. Kami percaya hidup kami ada dalam rencana-Mu. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini. Berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini. Menikmati kasih di dalam. Mari sama-sama katakan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, bahkan kami tiada gentar Tuhan. Bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku. Mari Engkau yang percaya boleh angkat tangan tinggi-tinggi, katakan. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut,
kita boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini, katakan Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal semoga Kau namamu Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian. Biar kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian. Rasakan hadirat Tuhan, hormat serta syukur, rasakan kebaikannya. Kita angkat pujian ini, katakan segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi angkat tanganku, katakan Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan sorak-sorai dahsyat untuk Tuhan kita. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya apapun yang boleh keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semuanya hanyalah kebenaran daripada-Mu. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes 20, 30 sampai 31. Perikopnya adalah maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Di dalam Yohanes 20 ayat 30 ada firman yang dicatat di dalam Alkitab tentang Injil. Ini dicatat. Saudara, Injil ini menunjukkan dan menuju kepada Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Apakah ada tanda-tanda bukti-bukti Yesus Mesias, Anak Allah? Satu, karena dicatat di dalam Injil ini. Apakah ada tanda-tanda bukti-bukti Yesus Anak Allah? Yang kedua, bagaimanakah caranya bisa dapat hidup kekal dalam namanya? Karena tercatat ya, di dalam namanya. Baru kita bisa selamat karena Mesias. Lukas pasal 24
44 sampai ayat 49. Apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Lukas? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Saudara, di kitab Yohanes mencatat bahwa Injil ini dicatat menunjukkan Yesus itu adalah anak Allah, Mesias. Dan di kitab Lukas, Yesus mengaku dengan dirinya sendiri bahwa dialah Mesias. Ya, kita lihat kitab yang ditulis di kitab Lukas 44 ini, ya, itu tertulis ada 3 kitab yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 44 dikatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Pada saat bersama dengan murid-muridnya, Yesus selalu mengatakan bahwa dialah Mesias. Dialah yang didatangkan oleh Bapa Allah di surga itu. Nah, yakni bahwa harus digenapi. Jadi Yesus datang itu sebagai penggenapan semua yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat Musa. 1. Yesus datang adalah menggenapi kitab Taurat Musa. Ya, kedua, dan ditulis di situ tuh dan, berarti kedua kitab nabi-nabi. Dan ketiga, kitab Mazmur. Saudara, di dalam firman yang disampaikan oleh Yesus dan diperkatakan setelah dia bangkit dalam hari yang ketiga ini, dia bertemu dengan muridnya dan dia mengatakan bahwa 3 kitab itu telah selesai dia genapi. Dan coba kita renungkan saat ini. Apakah sampai sekarang ini ada orang yang bisa menggenapi 3 kitab yang disampaikan Yesus? Nabi siapa saja? Rasulnya siapa saja? Atau imam-imam? Orang-orang? Manusia siapa saja? Adakah yang bisa menggenapi 3 kitab ini? Saudara, jelas tidak ada. Yang ada adalah Yesus Kristus. Nah, yang ada adalah Yesus Kristus. Sebelum saya mengenal Tuhan, saudara, saya mempunyai kepercayaan sesuai dengan keturunan saya dari orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya untuk percaya. Itu kebiasaan
generasi keluarga menurunkan kepercayaan ya, kepada anak-anaknya. Apakah itu salah? Tidak. Supaya anak-anaknya itu ditanam tentang rohani. Supaya jadi baik. Tapi pada saat suatu hari saya bagaimana mengalami satu problem masalah di situ. Yaitu mengenai finance sekitar tahun 87. Di situ saya mulai ada perubahan dalam hidup saya. Dan saya mengalami problem itu, saya berdoa dan saya menanyakan tentang Yesus. Apakah dia itu yang mencipta manusia dan mencipta saya? Baru saya berdoa, dia pegang tangan saya. Saudara, kita lihat pada saat saya mencari Tuhan, yang dimana saya punya iman kembali dan percaya bahwa ada yang mencipta saya ketemu Yesus. Dan di sini saya baru tahu bahwa Yesus itulah yang datang kepada setiap manusia. Dan setelah saya belajar di dalam Injil, Alkitab ini, ternyata memang dialah sebagai juru selamat itu. Dialah Mesias. Maka saya tulis di ayat yang pertama tadi, bahwa apakah ada tanda-tanda, bukti-bukti Yesus anak Allah. Jadi yang ke satu tadi, adakah tanda-tanda, bukti-bukti Yesus adalah anak Allah? Karena saya telah membuktikan di situ. Pada saat saya berteriak, saya berdoa, yang datang adalah Tuhan Yesus. Yang pada mulanya saya nggak percaya kalau itu Tuhan, saya pikir itu hantu. Tapi setelah dia pegang kepala saya dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dijelaskan oleh dia di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, ini kata Yesus kepada saya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak mungkin orang manusia, siapa saja yang berdosa ini bisa kembali kepada Allah Bapa yang di sorga itu, kalau tidak melalui Yesus. Jelas. Jadi harus melalui Yesus, karena Yesus telah menggenapi 3 kitab yang mencatat tentang dia. Saudara, kita melihat di sini bahwa Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Apakah ada tanda-tanda, bukti-bukti Yesus Mesias anak Allah? Saya akan memperlihatkan Matius 2 ayat 1 sampai ayat ke-8. Bukti yang tercatat di dalam kitab Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, karena dia raja. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka
di mana Mesias yang dilahirkan? Lihat ya, Herodes bertanya, di mana? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Amin. Saudara, kita lihat di sini tanda-tanda dari kelahiran Yesus. Ya, itu pada waktu dia lahir, orang-orang Majus datang mencari dia untuk menyembah. Dan di dalam Injil ini ditulis bahwa Herodes adalah raja Yehuda pada saat itu di Israel. Dan dia memanggil semua ahli Taurat, orang-orang imam-imam, orang-orang yang mengerti tentang kitab-kitab itu tadi. 3 kitab yang ditulis. Dan ditulis jelas akan lahir Mesias di kota Betlehem. Lihat ya, mereka yang ada di Yerusalem, mereka tahu bahwa ada kabar tentang kelahiran Yesus, Mesias, dari orang-orang Majus yang datang dari timur tadi. Saudara, lihat, pada saat Mesias itu lahir, tidak ada respon sama sekali bagi orang Israel pada saat itu. Apalagi Raja Herodes yang jahat itu. Dia meremehkan hal itu, saudara. Saudara bayangkan, orang-orang Majus demikian jauhnya. Ini bukan orang pilihan seperti mereka orang Israel. Tapi karena dia melihat bintang yang begitu terang, ada raja yang dahsyat itu sedang lahir. Dia ingin melihat, ingin memberikan persembahan. Dan kita tahu orang-orang Majus itu bertemu pada saat dengan Yesus. Di mana pada saat itu dia masih bayi yang baru lahir. Mereka semua sujud menyembah orang-orang Majus. Dan memberikan persembahan kepada Yesus. Tapi kita lihat di sini. Pada waktu Herodes mendengar ada Mesias di situ, ada tandanya, ada buktinya, tidak pernah mau datang. Hanya dengar, hanya cuma ucapan yang licik keluar. Saudara, percayakah saudara bahwa Yesus itu Mesias anak Allah? Sekarang saya tanya, kalau saudara percaya Yesus itu Mesias anak Allah, di manakah saat ini kedudukan saudara, kepercayaan saudara terhadap Yesus? Seperti orang Majus kah? Atau seperti Herodes? Kita mengalami problem di dunia ini, juga di negara kita. Engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan itu apakah seperti Herodes? Atau apakah seperti orang Majus? Dalam keadaan kita susah ini, kalau kepercayaan kita sama dengan Herodes, hanya ngomong tok. Ya nanti aku juga ikut menyembah, padahal punya pikiran yang tidak baik. Hendak membunuhnya karena ketidakpercayaan itu. Padahal tertulis di dalam
firman Allah. Yesus berkata, aku ini dilahirkan oleh karena 3 penggenapan kitab. 1, kitab Taurat Musa. Itu dijelaskan, kitab Taurat Musa. Yang kedua, kitab nabi-nabi. Apa kitab nabi-nabi? Itu kitab nubuatan tentang kelahiran Tuhan. Nubuatan nabi-nabi itu. Yang ketiga, kitab Mazmur. Makanya Yesus lahir disebut anak Daud. Dan kita tahu 3 kitab ini tertulis di perjanjian lama, digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Dan pada saat mereka melihat ada penggenapan, ada Yesus Mesias yang lahir, bukannya mereka datang juga ikut menyembah. Bahkan mereka tidak menggobresnya. Bahkan tidak membunuhnya. Saudara, apakah kita percaya Yesus itu Mesias anak Allah? Kalau engkau percaya, selama perbuatan saudara dan Herodes itu sama, mari bertobat. Kita harus menjadi seorang yang seperti orang Majus. Di dalam masalah yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikut Tuhan hanya cuma perkataan saja, tapi tidak ikut sungguh-sungguh dan melangkah di dalam roh jiwa tubuhnya memberikan kepada Yesus, engkau tidak akan mengalami keselamatan. Engkau tidak akan menikmati Mesias itu. Ingat, ini bukti dan tanda-tanda itu sudah ditulis oleh orang Majus dan dibuktikan oleh Herodes. Sekarang kita lihat, apakah tanda-tanda Yesus itu mengakui dirinya itu Mesias? Apakah tertulis di dalam Alkitab ini, di dalam firman ini? Saudara, kadang kita berpikir, ya kalau Yesus itu Mesias, wong dia gak pernah bicara kalau dirinya Mesias. Mari kita lihat di Yohanes 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-26. Wah, terlalu banyak. Saya kasih pengertiannya aja. Nanti kita akan masuk ke situ. Yang kedua, saya potong di tengahnya saja dulu, supaya saudara tahu apakah ada buktinya Yesus untuk memperlihatkan dirinya adalah Mesias. Saya potong di ayat 23 sampai 26. Kita tahu Yesus harus melintasi Samaria pada saat itu. Dan itu bukan kebetulan. Dan dia bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai suami 6 orang. Dan pada saat itu Yesus bicara kepada perempuan itu. Di ayat 23 dia berkata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya menyembah Allah itu di dalam roh huruf kecil, roh kita. Ya, dan di dalam kebenaran firman Allah yang diberi oleh Yesus. Jadi dia menunjukkan kepada perempuan itu, nanti lihaten tibanya orang itu menyembah dengan benar kepada Allah di sorga di dalam rohnya dan kebenaran. Ada sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini ajaran baru yang disampaikan untuk kita mulai melangkah menjalaninya. Harusnya Herodes lah yang mendapat pesan ini untuk memberitahukan kepada rakyatnya, karena dia rajanya dan banyak imamnya, banyak ahli Tauratnya di situ. Tapi tidak mau datang. Lihat ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas. Lihat ya, dia menjelaskan tentang alam roh. Bukan di gunung, bukan di patung, bukan di tempat-tempat tertentu, bukan di di pohon-pohon, ya di gua-gua. Allah itu bukan di sono. Allah itu harus disembah di dalam roh kita. Di mana-mana bisa.
Ini disampaikan oleh Yesus karena perempuan itu menyembah Allah itu di gunung, menghadap ke Yerusalem. Saudara, itu kebiasaan manusia. Yesus membenarkan karena dia menggenapi 3 kitab itu tadi. Nah, apakah kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Yesus itu Mesias, anak Allah? Apakah kelakuan kita, tradisi kita, kebiasaan kita tetap jalankan? Ingat, engkau akan ditegur oleh Tuhan seperti perempuan ini. Dan diberi jalan keluarnya. Dan pada saat itu perempuan itu menjawab. Jawab perempuan itu kepadanya. Lihat ya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia tahu. Orang Samaria itu tahu bahwa Mesias itu akan datang. Yang disebut juga Kristus. Dia bisa bicara jelas loh Kristus. Padahal ini perempuan nakal. Dia bisa tahu Yesus itu Kristus. Juga disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saudara, saya baca ini firman. Bagaimana seorang perempuan yang punya 6 suami, kehidupan yang tidak benar di dalam keluarga. Tapi bisa mengerti tentang alam rohani. Coba cek saudara saya dalam kehidupan kita. Kita ini mengerti tentang Tuhan. Apakah kehidupan kita ini sungguh-sungguh memberikan diri kita yang kudus kepada Tuhan? Atau seperti perempuan ini. Banyak melakukan kejahatan, perzinahan dan lain sebagainya. Ini firman saudara. Tapi perempuan ini tahu. Dan dia berkata kepada Yesus. Ini poin titik balik dia. Saudara, dia menunjukkan kepada Yesus bahwa dia itu ngerti rohani. Berapa banyak di antara orang Kristen yang selalu mengerti rohani. Tapi kehidupannya tidak pernah benar. Ingat, engkau tidak mengakui Yesus itu Mesias, anak Allah. Kalau engkau mengakui Yesus Mesias, anak Allah, engkau tidak akan melakukan yang tidak benar. Engkau pasti melakukan yang benar. Yesus berkata apa di sini? Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Yang disebut Mesias tadi, yang disebut akan datang itu Kristus. Dia berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus mempromosikan dirinya kepada perempuan ini yang ngerti rohani selalu berjalan salah. Sama dengan keadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya katanya percaya kepada Kristus. Tapi kelakuannya tidak pernah benar. Engkau tidak mengakui Yesus itu Mesias, anak Allah. Maka perempuan ini mulai tahu. Dan dia mulai ngerti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena yang ngomong Yesus sendiri. Kita akan melihat nanti apa yang terjadi. Dan pertama ini saya memperlihatkan tanda-tanda bahwa Yesus sudah mau mengakui dirinya adalah Mesias. Nah sekarang kita lihat. Dia membawa murid, 12 murid. Dalam perjalanan dia berjalan melayani jiwa-jiwa di dunia ini. Dia memperlihatkan keilahiannya kepada murid-muridnya. Dengan secara alami dan mujizat. Ya, Yesus tidak terlalu menyolok. Tapi apa yang dia jalani, dia memperlihatkan inilah pekerjaan Tuhan. Dan murid-muridnya yang diajak oleh dia ini adalah untuk memperlihatkan dia belajar dalam ajaran-ajaran baru dari Yesus. Bahwa dia itu adalah Mesias. Sekarang lihat pengakuan dari muridnya. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka itu murid-muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tadi dia bicara dengan perempuan itu bicara kalau dia ngerti rohani, dia ngerti Kristus, dia bilang aku lah. Sekarang dia bertanya selama mereka bersama dengan Kristus.
Sama seperti saudara, kalau saudara mengikuti Tuhan dalam kehidupan Tuhan terus menerus, baca firman, berdoa, mengikuti ibadah, dan semua kebaktian saudara tidak pernah telat. Kehidupan saudara dalam juga bersosialisasi, juga di sekuler, saudara akan melihat tanda-tanda Tuhan itu menyertai. Yang tahu saudara, demikian juga dengan murid-murid ini. Yesus bertanya, terus dijawab oleh muridnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mengapa Petrus bisa bicara mantap begitu? Karena dia melihat dan mengetahui dan mengikuti segala gerak-gerik Tuhan itu. Dan dia tahu ini adalah Mesias. Saudara, pada saat dia mulai bicara dia Mesias, ada sesuatu yang Yesus sampaikan di dalam firman ini. Apa yang Yesus sampaikan? Kita lihat. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, betapa bahagianya saudara dan saya. Bagaimana kita bisa bicara Yesus itu Mesias, anak Allah. Yesus itu juru selamat kita. Yesus itu adalah Bapa kita. Dialah yang membawa kita ke sorga. Saudara, kalau sampai kita bisa bicara dan mengaku Yesus itu adalah Allah kita. Yesus Mesias. Dia berkata bukan kita yang ngomong. Tapi Bapa di sorga itu sudah milih saudara dan saya untuk mengikuti dan mengakui Yesus itu adalah Mesias. Yang sekarang yang memberitahu adalah Tuhan Yesus. Apakah ada tanda-tanda Yesus itu Mesias? Ada. Pada saat engkau mengakui Yesus sebagai juru selamat, Yesus Mesias anak Allah, engkau sudah ada Bapa di surga, ada Allah di situ yang menyatu dengan saudara. Ini firman-Nya. Ayat yang ke-18. Bukan itu saja Tuhan berkata. Ditambah ayat yang ke-18. Sangat luar biasa. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya? Bukan Kefas lagi, tapi Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak menguasainya. Pada saat engkau mengaku Yesus itu Mesias dan Juru Selamat saudara. Ingat, engkau akan berdiri di atas batu karang yang kokoh. Kau punya kekuatan dari surga. Bahkan dikatakan di sini jelas, engkau akan mendirikan semua jemaat itu. Engkau sendiri akan melihat tanda-tanda kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena ayat 19 dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Saudara, jangan main-main. Tidak sembarangan orang itu memberikan kunci rumahnya kepada orang-orang sembarangan. Dia berkata, aku berikan kamu kunci kerajaan surga. Bayangkan saudara dan saya harus sadar. Jangan seperti Herodes. Hanya ngomong tok, dia gak dapat kunci kerajaan surga. Bayangkan kalau kita pada saat itu datang. Bertemu dengan Tuhan. Dia akan berikan kunci kerajaan surga. Saudara tahu kunci kerajaan surga? Itu gak gampang saudara dapatnya. Saya tanya kunci rumah saudara. Boleh tak dikasihkan orang sembarangan? Saudara bertemu di jalan, percaya kepadaku, tak kasih kunci. Tidak gampang saudara. Rumahmu besok akan habis barangnya. Lihat, Tuhan itu berkata kepada Petrus, aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau buka, yang kau ikat di dunia ini, dan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Wih, dahsyat Tuhan kita. Saudara, saya bangga punya Allah yang namanya Mesias. Anak Allah yang hidup. Dan kita menyembah Allah yang benar. Saudara, kunci yang diberikan kepada saudara dan saya.
itu terikat di surga dan di bumi. Apa yang kau buka, yang kau doakan dengan kunci itu terbuka semua. Apa masalah pun yang berat apapun, Tuhan akan membuka pintu-pintu itu bagi saudara. Karena kerajaan Allah sudah ada pada saudara. Jadi kita tahu di sini, ya, tanda dari kelahiran Yesus adalah Mesias sudah nyata melalui orang Majus dan Herodes. Yang kedua, pada saat Yesus ada di dunia ini, dia menyampaikan dirinya kepada perempuan Samaria bahwa akulah dia, Mesias itu. Dan yang ketiga, dia memperlihatkan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya mengakui dia adalah Mesias. Nah, sekarang kita lihat pada saat mereka semua tiga bukti ini sudah dinyatakan di dalam kitab Injil. Apakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki dan orang-orang dan para imam itu bisa percaya orang Farisi itu bahwa Yesus itu Mesias? Lihat, kalau kita melihat firman ini, mereka masih belum bisa percaya, saudara. Mereka masih belum bisa mengakui. Tapi Yesus memperlihatkan kepada orang-orang Israel pada saat dia menolong Lazarus yang mati terus dibangkitkan. Hanya Mesias yang bisa membangkitkan orang mati. Ingat ya, hanya Mesias yang bisa membangkitkan orang mati. Karena dia bangkit dan tidak mati lagi. Itu Mesias. Ya. Kalau manusia mati, bangkit, mati lagi. Ada itu mati suri namanya. Tapi kalau Mesias enggak. Ya. Kita tahu namanya Saulus pada saat dia menjadi orang Farisi. Dan pada saat itu setelah ketemu Tuhan di Damsik, dia menjadi orang yang punya iman kepada Kristus. Dan pada saat itu dia mulai berubah dari Farisi ini menjadi punya iman kepada Kristus. Dan dia menulis di Kisah 9 ayat 17 sampai 22. Apa yang disampaikan oleh Paulus? Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpang tangannya ke atas Saulus yang asalnya Farisi. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Itu ajaran baru, Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Sembuh matanya, tercelik, lepas diampuni dosanya, kesalahannya, kejahatannya, dibuang. Matanya jadi terang. Jadi terang dia, jadi milik Kristus. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus. Ia percaya Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lihat pada saat dia mengakui Yesus pada saat itu adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus ini? Kok bisa tiba-tiba terbalik? Dan bukankah ia datang ke sini untuk maksud menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus, yang kita tahu adalah Paulus, semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, saya membaca ayat ini. Bagaimana seorang Farisi yang menolak Yesus itu Mesias. Tidak pernah datang kepada Tuhan pada saat lahir. Hanya orang-orang Majus. Tapi Paulus pada saat itu, dia dengan antusias mengatakan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang sekitar di Yerusalem dan rumah ibadah, Yesus itulah Mesias, anak Allah. Tegas. Lihat,
Apakah saudara masih percaya Yesus itu Mesias, Anak Allah? Kalau engkau percaya, engkau sudah diberi kunci kerajaan sorga. Apa yang saudara hadapi pada saat-saat ini, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan yang diberikan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Dan yang kedua saya tulis di sini, bagaimana caranya supaya dapat hidup kekal di dalam nama Yesus Mesias itu. Sekarang kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan, kebenaran dan hidup hanya melalui Yesus. Baru bisa sampai ke surga. Ini firman yang ditulis oleh dia sendiri. Yaitu murid Yohanes. Saudara, di pasal 4 sampai 26. Ya, itu menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Yesus itulah ya, yang membawa kita untuk hidup kekal di dalam namanya, di dalam hidup percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Mesias. Kita baca di sini pasal 4 ayat 4 sampai 26. Pelan-pelan saya beritahu kepada saudara tentang firman ini yang disampaikan oleh Yohanes. Lihat ya, ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus, padahal orang Yahudi sama orang Samaria tidak ada hubungan. Ini melintasi, harus. Saudara, setiap perkataan harus itu berarti Tuhan punya rancangan. Tuhan punya kemauan untuk memberkati. Makanya kalau engkau harus berdoa, mencari Tuhan, berarti ada sesuatu yang diberi. Engkau harus lakukan perintah Tuhan, engkau akan melihat kuasanya nyata. Sama pada saat itu Yesus harus melintasi daerah Samaria yang biasanya tidak pernah dilewati. 5, terusin. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 panas, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya. Lihat ya. Segala pun yang pertengkaran, segala pun masalah pemisahan. Kalau ketemu Yesus akan dipersatukan. Akan didamaikan, akan diberkati. Yesus datang ke dunia membawa damai kepada Bapa di sorga. Dia berkata begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ingat, perpisahan, masalah, problem itu tidak ada air dalam diri kita. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih, tidak ada berkat. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ini dijawab secara fakta. Yesus bicara tentang rohani, dia jawab tentang fakta. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Terus, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Ini bicara rohani tentang Mesias yang akan berhidup di dalamnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Mulai terpengaruh, mulai ingin minta, bagaimana bisa dapat itu? Kenapa? Karena hatinya haus. Karena hatinya tidak punya Tuhan. Kering. Maka pada saat dia dijamah, diberitahu tentang Tuhan, tentang rohani, hatinya haus. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dia bisa tahu dia punya 6 laki-laki. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Lihat, kitab nabi-nabi digenapi. Orang berkata, kamu ini nabi benar, bisa tahu masalahku. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dia berkata tentang rohani sekarang. Penyembahan. Karena dia tahu Yesus sudah mengerti tentang kehidupan dia yang secara pribadi. Berapa banyak orang Kristen pada saat pribadinya sudah dibuka oleh Tuhan, dia gak mau bertobat seperti perempuan ini. Perempuan ini ngaku bahwa semua ini menyembah di gunung. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau engkau menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal, jangan disembah. Engkau harus menyembah kepada Allah yang kamu harus kenal. Dan jelas di dalam firman ini. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu tidak bisa disembah. Tidak mungkin Allah itu tinggal di batu, di gua, di pohon, tidak mungkin. Di patung-patung tidak mungkin, Allah itu roh. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Sedang berkata-kata dengan engkau. Wih. Saudara, bahagianya saat itu perempuan itu mendengar seperti ini. Pada saat itu dia mendengar saat ini. Ya, Yesus sengaja melewat ke Samaria gunanya untuk seorang perempuan yang bertobat akan dipakai dia untuk memberitakan keselamatan di Samaria. Pada saat dia mengaku dirinya, dia sadar. Dia melakukan hal yang jahat, dia bertemu dengan Mesias, pertobatan terjadi, kunci kerajaan surga diberi. Di ayat pasal 4 sekarang kita ke 27 terus. Ya kita lihat sampai ayat 30 dulu. Lihat, pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Terus, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Mari. Lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Ayat 30. Dan mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Lihat, karena pengakuan, karena hidup dia bertemu dengan Mesias, kunci kerajaan surga diberikan. Dan dia memberitakan Injil, memberitakan keselamatan itu ke Samaria. Saudara, apa yang terjadi? Kita loncat ke 39 aja, terlalu panjang. Lihat 39.
Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Lihat, dia ngaku, dia bisa menceritakan kejelekan, keburukan dia. Itu kunci kerajaan surga, membawa dia menjadi jalan yang salah menjadi jalan yang benar. 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal dalam mereka. Lihat, orang yang bertemu dengan Tuhan ingin bersama dengan Tuhan, ingin tinggal Tuhan di dalamnya. Kadang-kadang orang Kristen suruh menyembah Tuhan aja lara-rasan, untuk berdoa bergaul dengan Tuhan susah. Tapi lihat orang Samaria ini begitu antusias, Tuhan tinggal bersama kita. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Terus lihat apa yang terjadi, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri mendengar dia, kami tahu bahwa dialah benar juru selamat dunia. Bayangkan saudara, caranya supaya bisa dapat hidup kekal di dalam namanya, menerima Yesus tinggal di dalam kita sebagai juru selamat dunia selamanya. Mesias itu harus menderita, saudara. Yesus berkata kepada muridnya di Matius 28 ayat 17 sampai 20. Kuasa di sorga dan bumi sudah diberikan padaku. Dan dia menyatakan dirinya adalah Mesias. Mesias itu dia berkata di pasal Lukas 24 nanti 44 sampai 49. Dia berkata Mesias itu harus menderita. Mengapa Mesias itu menderita? Karena dosa Adam dan Hawa. Ditebus dari kutuk. Itu menderita. Dihina, diolok, dipukul, dihancurkan, difitnah. Terus Mesias itu harus bangkit. Hari ketiga bangkit. Ya, ini saya gak bisa membuka terlalu banyak mengenai dia bangkit dari kuburnya. Di mana dibuktikan oleh murid-murid pada saat murid ke kubur pagi hari tidak menemukan mayatnya, bahkan bertemu dengan malaikat dan malaikat membuktikan dia bangkit. Hari ketiga, Yesus satu-satunya manusia yang mati bangkit, tidak mati lagi. Cari manusia siapa saja di dunia ini selama ini, adakah yang mati bangkit tidak mati lagi? Pasti Yesus. Dan Yesus itu di dalam namanya, Mesias itu adalah Yesus anak Allah. Di dalam namanya membawa manusia yang rusak, yang damai, yang dosa, yang jahat ini berdamai dengan Allah. Kembali ke surga. Mesias itu mengampuni dosa. Jadi manusia ini ingat bisa diampuni dosanya oleh Mesias. Kalau saudara percaya kepada Mesias anak Allah yang hidup itu, engkau akan melihat firman ini. Dan engkau akan mengetahui ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah yang maha kuasa itu. Yang mencipta kita, yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Dia tidak pernah saudara, sejahat apapun, sesalah apapun kehidupan kita. Dosa pun merah seperti karmisi. Kalau kita mau mengakui diri kita kembali. Seperti perempuan Samaria tadi. Dia sadar, dia tahu bahwa Mesias inilah Tuhan yang mengajarkan dia dalam jalan kebenaran. Kita mau kembali dalam kebenaran. Pasti kita selamat, pasti kita diberkati, pasti kita sembuh, pasti kita mendapatkan kuasanya. Tidak ada kuasa gelap bisa mendekat kita lagi. Karena kita sudah hidup di dalam terang. Mari saudara, percayalah Yesus Mesias anak Allah. Engkau punya kesempatan untuk mendapat kunci kerajaan surga itu. Dan kita akan tahu pada saat kunci itu ada pada kita. Apa saja yang pintu-pintu yang tertutup bisa kita buka. Bisa kita lakukan. Bisa kita diberkati. Bahkan sampai ke surga pun kunci sudah diberikan pada kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami telah menemukan Mesias anak Allah itu. Sehingga kami ini orang-orang yang sebenarnya harus masuk ke neraka yang hancur. Yang sudah jelas manusia yang tidak bisa menghapus dosa ini. Sekarang sudah ada yang bisa menghapusnya. Sekarang juga sudah mendapatkan Mesias juru selamat itu, yaitu anak Allah yang hidup, yang telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus kami ini yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur bahwa kami punya Mesias, anak Allah yang hidup, yang namanya Yesus Kristus itu, yang penuh kasih, yang penuh perhatian, yang penuh kuasa diberikan pada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Karena Kau telah menderita di dunia ini pada saat Engkau ada untuk menggantikan penderitaan kami. Dan juga Engkau mati pada saat itu di kayu salib. Dan Engkau bangkit supaya kami juga bangkit bersama dengan Engkau. Dan juga Engkau membawa kami bisa berdamai dengan Allah di sorga. Dengan Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga Engkau mati karena dosa. Sebagai pengganti kami. Kami percaya bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan manusia itu bisa selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, saudara-saudaraku, kalau engkau sekarang yang melihat acara ibadah online ini, saat ini juga engkau mendengar, engkau melihat, engkau tahu di dalam firman Tuhan Alkitab itu tertulis Mesias Yesus anak Allah. Dialah juru selamat di dunia ini untuk kembali ke surga. Apabila saudara percaya milik Tuhan untuk bisa selamat masuk surga, katakanlah dengan mulut bibirmu sendiri, berkata, Tuhan Yesus, aku membuka hatiku, membuka pikiranku, membuka diriku, jiwaku, tubuhku, rohku untuk menerima Engkau sebagai juru selamatku, Mesias dalam hidupku. Aku percaya aku pasti selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mari angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Yaitu Mesias anak Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya dan orang-orang yang mau datang kepadanya. Sekarang saudaraku, terimalah berkat damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Mesias anak Allah yang hidup itu, yang menepati janjinya ketika kitab telah digenapinya itu, telah menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi kita semua. Bagi jemaat yang ingin berikan persembahan, bisa scan barcode yang tertera di layar atau juga transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Setiap hari Senin kami mengadakan ibadah FA melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang kesulitan, bisa menghubungi Gembala FA yang ada di website kami. Bagi jemaat yang ingin didoakan atau konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar.
Bagi jemaat yang ingin mendapat informasi terupdate, bisa mengakses di website kami www.towerofchrist.org. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama sekali lagi kita mau memuji Tuhan kita. Kita diberi kuasa sungguh dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Mari sama-sama sekali lagi mau katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Kami memuji-muji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Mari sama-sama, kau yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri